Mila Widiasari, namanya dikenal di kalangan pekerja migran Indonesia, terutama mereka yang gemar berkecimpung di bidang pengenalan kebudayaan Indonesia. Mila kerap kali mengajar bagaimana merias pengantin atau mengenakan baju adat Indonesia. Ternyata Mila juga pernah mendapat beberapa penghargaan, salah satunya sebagai migran berprestasi dari pemerintah kota Taipei City. Bagaimana pengalamannya membagi waktu antara bekerja dan berkarya? Berikut wawancara CNE bersama Mila. Terima kasih Mbak Mila Widiasari ya. Terima kasih atas kedatangannya di kantor CNE untuk melakukan wawancara ini. Terima kasih juga untuk baju yang saya kenakan ini ya dari Mbak Mila juga ya. Oh ya Mbak Mila, silakan untuk memperkenalkan diri, nama lengkapnya dan juga berapa tahun di Taiwan dan bekerja di mana. Silakan. Oke, halo pemirsa, nama saya Mila Widiasari, saya bekerja di Taipei City dan saya sudah bekerja selama lebih dari 10 tahun di Taipei. Thank you. Iya, Mbak Mila, bisa diceritakan awal mulanya kenapa sih Anda tertarik di bidang untuk pengenalan kebudayaan Indonesia? Saya kan melihat di video-video Anda, bahkan Anda kerap sekali ya berpartisipasi di acara, tidak hanya acara PMI, melainkan acara di pemerintahan Indonesia maupun kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Taiwan. Anda sangat aktif sekali dengan teman-teman Anda untuk memperkenalkan fashion show kebudayaan baju-baju adat Indonesia. Nah, apa yang mengawali bisa diceritakan awalnya kenapa tertarik mengenai hal ini? Silakan. Baik, terima kasih. Nah, sebelumnya itu waktu dulu dari kecil kan memang dari keluarga ayah saya itu keluarga seni dan nenek saya memang perias pengantin. Nah, pas kebetulan saya pertama kali datang di Taiwan itu ditanyain sama orang Taiwan, "Ni tau apa Lita wah?" Jadi kamu tahu nggak Bali gitu? Nah saya bilang saya tahu gitu kan karena Bali juga Indonesia. Kenapa kalian taunya cuma Bali gitu kan? Padahal di Indonesia itu banyak sekali tempat-tempat wisata yang bisa dikunjungi gitu. Dia bilang saya nggak tahu katanya. Jadi dari situ saya pengen sekali budaya Indonesia tuh dikenal juga sama warga-warga Taiwan gitu sih. Nah, jadi saya sering koordinasi dengan KDI. Kalau ada acara, kita tampilin juga budaya-budaya selain Bali gitu. Terus dari Pak Agung dulu jadi oke, ya udah kita ikutan pemerintah, jadi ngenalin budaya gitu. Jadi awalnya karena ketertarikan untuk memperkenalkan aneka ragam budaya Indonesia ya. Iya. Ya, karena orang Taiwan hanya tahu satu dari Bali, wisata Bali saja. Iya. Ya, ini sangat menarik sekali. Nah, untuk mendapatkan baju-baju adat seperti baju-baju Indonesia dan juga baju-baju kebaya, apakah murni beli dari Indonesia langsung atau Anda membuat atau bahkan mendesain sendiri? Ada beberapa yang kami jahit sendiri, desain sendiri. Terus ada juga beberapa yang kita beli jadi gitu. Jadi seperti yang saya kenakan gini songket ini beli. Nah ini khas dari Sumatera Selatan gitu. Tapi kalau bajunya itu kita jahit sendiri. Seperti yang Cece kenakan ini baju Betawi itu kita jahit sendiri juga gitu. Ya jadi kita waktu libur hari Sabtu dan Minggu itu biasanya kita ngerjain hal-hal yang apa yang bisa kita kerjakan gitu. Kayak menjahit, menyulam kayak gitu sih. Nah, baik, sangat luar biasa sekali ya. Jadi mengisi waktunya ya, mengisi waktu liburnya dengan hal-hal yang positif, tidak hanya untuk fashion show ya di acara-acara berbagai acara Indonesia, tapi juga mengisi waktu untuk menjahit dan mendesain. Jadi ini semua bajunya didesain, beberapa bajunya didesain kebaya oleh Mbak Mila sendiri dan juga dijahit tangan sendiri waktu di Indonesia, betul? Waktu di Taiwan ini, betul ya? Saya di Taiwan saya beli mesin jahit kecil, ada buat obras dan itu yang portable yang kecil itu jadi bisa digunakan sih pakai listrik. Kira-kira untuk membuat satu baju misalkan dengan seperti kebaya seperti ini, memerlukan berapa lama pembuatannya? Kalau untuk pembuatannya kurang lebih hampir 2 minggu karena satu hari kita motong, terus nanti satu hari kita jahit bikin lengan, bikin kerahnya gitu.
Iya, wah baik sekali nih. Berarti dicicil ya waktunya ya. Kalau waktu libur, ini libur pertama itu pakai badannya, libur kedua lengannya seperti itu. Wah, luar biasa sekali ini Bu Mila ini. Nah, bagaimana saya tertarik sekali dengan majikan atau bos Anda, apakah mendukung, apakah beliau tahu mengenai segudang ya, segudang dengan apa kegiatan-kegiatan Anda di luar sana maupun menjahit baju sehari-hari. Apakah beliau ini bos Anda setuju untuk mendukungnya ataukah pernah mendapat respon yang baik dari bos Anda? Silakan. Alhamdulillah kalau dari pihak bos sendiri itu mereka mensupport, memberikan dukungan positif untuk kegiatan saya. Karena waktu itu saya pernah mengikuti acara dari pemerintah dan alhamdulillah saya mendapatkan juara sebagai migran berprestasi dan mereka dapat undangan. Dari situ mereka tahu oh ternyata PMI saya itu punya kegiatan dengan pemerintah ya, jadi dia senang gitu. Akhirnya dia mendukung dan kebetulan dia itu kan salah satu bos kosmetik di sini gitu. Jadi dia ada kayak semacam seminar make up itu dia selalu ngikutin saya biar saya bisa ikut gitu, belajar gitu. Wah, luar biasa sekali dukungan dari majikan atau bos Anda ya. Jadi bos Anda juga memberikan wacana ya atau membuka untuk mengasah bakat Anda ya, juga mengikut sertakan Anda di seminar-seminar kecantikan, sangat luar biasa sekali. Nah, saya tertarik pada saat Anda mendapat penghargaan dari pemerintah kota Taipei City ya. Nah, itu mendapat migran berprestasi, sebagai migran berprestasi pada saat itu eh, waktu bos Anda diundang oleh pemerintah kota itu bagaimana ya respon bos Anda pada saat itu, senang, terus setelah itu apakah Anda malah mungkin mendapat bonus atau seperti apa? Coba jabarkan pada saat itu pengalamannya. Waktu itu dia seneng banget, malah sampai meluk-meluk gitu. Ah, kamu pinter sekali, bagus katanya. Terus bisa ketemu dengan Bapak Wali Kota Taipei dan lain sebagainya. Kita aja yang warga Taiwan belum pernah ketemu kata dia. Jadi dia sangat merespon yang positif banget. Terus kemudian seneng memberikan gift buat kita juga. Terus ya udah kamu di sini baik-baik aja, kegiatan kamu Sabtu Minggu itu kita support, silahkan kata dia. Terus nggak ada potongan gaji atau apa sih. Luar biasa sekali. Jadi hari libur, hari Sabtu sama Minggu tidak ada potongan gaji. Nggak ada. Sangat luar biasa, sudah didukung, sudah disupport, diikut sertakan seminar-seminar kecantikan di Taiwan dan juga tidak dipotong gaji, sangat luar biasa sekali. Amin. Ya, ini Mbak Mila, kalau saya boleh tahu ada beberapa nih sumber yang mencantumkan mengenai beberapa data mengenai Anda, prestasi-prestasi yang Anda pernah hasilkan ya selama 10 tahun lebih bekerja di Taiwan ini. Salah satunya juara migran berprestasi dari Pemkot Taipei. Pada saat itu tahun berapa? Kalau nggak salah 2017. Iya, udah lama. 2017. Iya. Pada saat itu yang membagikan langsung bertemu dengan wali kota langsung? Dia dari kementerian, malahan Kementerian Budaya Taipei. Oh, dari Kementerian Kebudayaan Taiwan, ya. Wow, luar biasa sekali. Terus ada juga juara 1 lomba pameran budaya 5 negara, itu tahun berapa? Itu 2018. Itu juga dari pemerintah Taipei, ada Filipina, India, Vietnam, kemudian ada Thailand, Indonesia. Itu alhamdulillah Indonesia juara 1. Saya bersama dengan anak-anak kita, Wah, dengan teman-teman. Anda bersama teman-teman semuanya juara 1 lomba pameran budaya 5 negara. Iya. Pada tahun berapa itu? 2018. 2018. Terus setelah itu juga Anda pernah mendapat juara 2 lomba penulisan cerpen 2017, bisa diceritakan? Bisa. Nah itu waktu itu kita mengikuti acara tulis dari pemerintah Taipei juga. Dia kerjasama dengan Hello Taipei. Terus kita itu diberikan karangan untuk membuat buku gitu. Jadi kita nulis buku, alhamdulillah kita dapat juara untuk cerpen tersebut. Jadi senang banget sih.
Juara 2 Lomba Penulisan Cerpen 2017. Kira-kira waktu itu cerpennya judulnya apa dan menceritakan kisahnya tentang apa? Buku saya itu judulnya Tapakku di Formosa, itu menceritakan perjalanan saya selama di Taiwan sampai tahun itu gitu. Nah, jadi apa aja yang sudah saya lalui gitu di situ sih. Wah, sangat luar biasa sekali. Juga pernah juara 2 lomba modeling di salah satu TV Taiwan. Pada saat itu tahun berapa? Nah, 2016. Iya. 2016. Terus ada juga juara 2 lomba rias salah satu acara perusahaan besar, perusahaan Indonesia yang terbesar di Indonesia di Taiwan. Itu kira-kira tahun berapa pada saat itu? Waktu itu sama 2017-an. Iya. Terima kasih. Iya, terus juga menjadi cover majalah Indonesia yang ada di Taiwan ya. Iya. Kira-kira ada berapa banyak waktu itu menjadi foto model di cover-cover gitu? Waktu itu banyak sekali sih. Nah, waktu itu jadi cover majalah itu kita pertamanya juga dari modeling, terus dia tertarik ditawarin mau nggak jadi cover majalah gitu. Ya udah kita terima aja. Jadi ada beberapa majalah Indonesia di Taiwan yang akhirnya menjadikan model Anda ya. Iya. Wah, luar biasa sekali ini Mbak Mila. Nah, Mbak Mila sebenarnya saya tertarik nih. Anda kan punya kemampuan bakat untuk merias ya dan mengajarkan tata rias juga buat teman-teman ya secara sukarela ya, secara gratis ya. Nah, kira-kira dari pengalaman Anda sebelumnya, Anda pernah nggak mempunyai satu pengalaman belajar secara formal mengenai tata rias baik di Indonesia maupun di Taiwan? Mungkin bisa dibagikan dulu pengalamannya bersekolah di mana atau kursus di mana sih? Baik, C. Nah, kalau zaman dulu waktu masih kita sekolah, itu kalau kita lulus sekolah SMA, kalau tidak kursus jahit, kursus rias pengantin, dan kursus bidan. Nah, itu jadi semuanya kita pelajari. Jadi 3 bulan gitu ikut sekolah gitu. Ikut rias pengantin, kemudian ganti lagi, ikut kursus menjahit, terus ikut lagi kursus bidan gitu. Jadi waktunya itu sama orang tua, ya udah kamu ikut kursus aja, nggak usah kuliah nggak apa-apa, kan perempuan katanya harus punya keterampilan gitu. Jadi ya udah kita lanjutin aja gitu. Jadi kursus waktu itu setelah selesai SMA ya? Ya, terus kemudian kita lanjut lagi waktu saya sudah istirahat dari Taiwan, kan saya pernah istirahat tuh 2 tahunan lah. Nah itu saya ikut kelas seminar sama Arman Armano sih. Iya, make up juga. Berarti ada pembelajaran make up yang bersertifikat ya? Iya, betul. Oh, luar biasa sekali ya ini. Nah, kalau boleh tahu apa sih tujuan Anda mengajar teman-teman PMI agar bisa mempelajari tata rias pengantin dan juga mengenal baju-baju adat itu sebenarnya tujuannya itu Anda untuk apa? Padahal kalau kita tahu bahwa Anda mengajar itu kadang mereka cuman bayarnya hanya beli baju-bajunya dari Indonesia ya sama alat-alat prakteknya ya. Jadi secara segi keuntungan tidak ada buat Anda ya. Tapi Anda tujuannya sebenarnya untuk apa sih? Tujuan saya sih utama sih supaya anak-anak itu kalau liburan itu ada kegiatan positif gitu. Karena kan kita PMI di sini tuh terkenal namanya jelek banget. Jadi saya kepengen mereka juga pulang itu memiliki pengalaman, punya keahlian. Terus kemudian waktu libur dia itu tidak terbuang sia-sia. Nah, jadi kita waktu liburan bisa bareng-bareng belajar, terus memperkenalkan budaya kepada orang-orang warga Taiwan gitu. Jadi memiliki banyak manfaat sih sebetulnya. Terus kita juga senang bisa berbagi ilmu. Iya, yang saya lihat juga Anda kerap sekali untuk ada kelas-kelas kalau mereka teman-teman kita ini libur ya. Jadi yang mau ikut silakan datang gitu ya. Itu biasanya ada di Taman 228 atau di CKS ya biasanya, atau berkumpul di mana komunitas Anda biasanya? Biasanya kita di taman-taman sih supaya free lokasinya gitu kan.
Jadi kayak di Taman 228 bisa foto-foto cantik, terus kemudian di Taan, juga di CKS gitu. Jadi anak-anak tuh seneng kalau liburan, oh bisa belajar nyanggul, ngerias, pakai kebaya, bisa foto gitu, mereka seneng gitu. Ada foto-foto seperti pre-wedding juga ya? Iya, C, ada. Iya, terus ini yang paling menarik juga, ternyata pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Taiwan biasanya mengadakan kegiatan juga kerap sekali memanggil Anda ya. Mungkin bisa dijelaskan beberapa kegiatan dari pemerintah Indonesia atau pemerintah Taiwan yang biasanya kalau meminta tolong Anda gitu ya, atau meminjam baju Anda biasanya, terus minta tolong rias dan meminjam baju-baju karena Anda punya koleksi baju banyak. Itu kira-kira dalam acara apa saja mungkin yang paling diingat apa saja nih? Biasanya di acara 17-an Agustus, Hari Kemerdekaan kan, sering kita ngadain parade budaya jalan. Nah, terus kemudian kita acara Asia Kultur Pasifik. Nah, itu dari berbagai negara, jadi kita biasanya diminta untuk menjadi perwakilan dari Indonesia gitu. Jadi kita senang sih, dipajang, banyak yang minta-minta foto gitu, anak-anak senang. Bahagia, terus kita juga senang, oh, budaya Indonesia dikenal banyak orang nih gitu. Nggak cuman warga Taiwan aja, ada orang-orang asing juga gitu. Jadi senang, bahagia. Berarti parade-parade yang pernah ada tentang parade Indonesia, parade tentang semua budaya ya, budaya misalnya budaya Asia, salah satunya mereka mengundang Anda untuk menampilkan kebudayaan Indonesia, betul ya? Iya betul, C. Jadi kita sering dimintain sama pemerintah, perwakilan pemerintah Indonesia yang di Taiwan untuk mewakili Indonesia mengikuti acara Kultur Asia Pasifik. Itu ada 27 negara. Jadi kita dari Indonesia. Saya bersama dengan teman-teman sih. Iya. Luar biasa sekali. Pernahkah Anda diminta untuk presentasi misalkan sambil parade, fashion show, budaya baju-baju Indonesia, pernah nggak disuruh presentasi pakai bahasa Mandarin misalkan atau memperkenalkan ini budaya dari mana-mana, pernah nggak pengalaman seperti itu? Sering, C. Iya. Jadi kalau ketemu orang, ini budaya mana ya Kak? Aku belum pernah ngeliat. Biasanya saya ngelihatnya yang Bali itu. Nah, jadi kita pakai budaya baju daerah yang lain itu kita kenalin seperti Lampung. Jadi kita lengkap pakai mahkotanya, bajunya, tapisnya gitu. Terus NTT lah, Padang, Palembang gitu. Jadi setiap daerah kita tampilinnya juga sesuai dengan daerahnya asalnya gitu. Jadi mereka cek semua cunali lah ya. Jadi mereka tuh nanyain ini dari daerah mana, kok Indonesia tuh kan luas gitu. Jadi mereka nggak begitu tahu banyak, jadi kita nerangin ke mereka sih, ngasih tahu gitu. Bisakah nanti akan diberikan kami gambaran ya, mungkin teman-teman juga yang ada di rumah, mungkin yang menonton acara kita saat ini, itu juga pengen tahu, misalkan baju-baju yang dijahit sendiri, baju-baju adat maupun baju-baju adat yang dibeli dari Indonesia, mungkin bisa ditampilkan ya nanti ya, bisa diberikan dokumentasinya kepada kami, bisa ya? Bisa, C, siap. Ya, nanti bisa teman-teman bisa mengenal baju-baju seperti apa yang sudah dikaryakan oleh Mbak Mila dan teman-teman di sini menjahit kebaya sendiri ya berarti ya. Iya, betul. Jadi ada beberapa yang kita jahit sendiri, ada juga yang beli jadi gitu. Iya. Nah, ini sebagai PMI yang aktif berkarya di Taiwan ini, kira-kira kan kita kan PMI di sini kan tidak semuanya ya untuk diberikan waktu libur. Ada yang tidak diberikan waktu libur. Kalau yang diberikan waktu libur, mungkin apa pendapat Anda untuk memberikan pesan buat teman-teman yang diberikan waktu libur? Monggo silahkan. Nah, untuk teman-teman semuanya yang bisa libur, gunakan waktu libur itu dengan kegiatan positif dan mencari pengalaman sebanyak-banyaknya gitu, C. Terus kalau bagi teman-teman yang nggak bisa libur, jangan bersedih, bisa berkarya dari rumah seperti misalnya nulis buku, nulis puisi, cerpen, atau menyulam, menjahit gitu bisa. Iya. Ya, jadi untuk teman-teman yang tidak bisa libur mungkin diberi waktu khusus. Triknya ini gimana? Kalau misalkan teman-teman yang tidak bisa libur sama sekali misalkan, tapi dia ini punya keinginan untuk membuka salon, nanti pulang ke Indonesia atau
rias pengantin. Caranya menurut trik dari untuk Anda, seperti apa sih caranya untuk belajar sendiri secara mandiri? Silakan. Nah, kalau untuk belajar mandiri itu bisa lihat di video-video kita, juga bisa lihat di YouTube ya, belajar dari YouTube, belajar otodidak bisa. Karena kita juga banyak memberikan kayak semacam buat video untuk belajar gitu. Kalau enggak belajar online, telepon video call dengan kita juga bisa sih, Ce. Iya. Terima kasih sekali dengan Ibu Mila. Semoga sukses selalu acaranya dan semakin menjadi berkat buat seluruh ya teman-teman PMI di sini dan memperkenalkan budaya Indonesia. Terima kasih banyak atas kunjungannya di Oke, CNN. terima kasih, terima kasih. Xie xie.